Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak yang belum semangat, saya ulangi lagi salam saya. Intinya saya doakan semoga yang salamnya semangat, ilmunya tambah berkah, rizkinya tambah berkah, kehidupannya tambah berkah, semakin berprestasi, semoga nanti dapat jodoh yang solih solihah, yang bisa mencintai dan menerima Anda apa adanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mukhtari wa ala alihi wa sahbihi sholatan taghfiru biha li ummati sayyidina Muhammadin kulla dhunubil laili wan nahari wa barik wa sallim. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbana Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Kepala Sekolah SMA 2 Kabupaten Pati nggih menika Bapak Sudarto MPD. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan segenap Dewan Guru di SMA N2 Pati. Dan yang saya banggakan, yang saya cintai, yang semoga sampean-sampean semuanya nanti jadi orang-orang yang besar, jadi orang-orang yang sukses dunia akhirat, yang cowok-cowok semakin tambah ganteng, yang cewek-cewek semakin tambah glowing tanpa harus skincarean. Dan semoga kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan barokahnya sholawat hidup kita jadi tambah nikmat. Barokahnya sholawat semoga maksiat minggat. Dan barokahnya sholawat semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Intinya alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini baiknya saya bahasa Indonesia apa bahasa Jawa gitu. Ini modnya itu biasanya kalau saya ngisi ngaji di kampung-kampung kan pakai bahasa Jawa. Ini modnya kan di hadapan para siswa-siswi calon pemimpin besar, penggantinya Pak Prabowo nanti. Penggantinya Pak Prabowo. Alhamdulillah semua jadi pemimpin besar di Indonesia pokoknya. Amin Allahumma amin. Oke, untuk menghangatkan suasana, mari kita sholawatan dulu biar grup rebana enggak gabut. Intinya saya anggap semua yang hadir ini pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini moodnya santri semua, ini moodnya santri semua. Dan santri itu ciwi-ciwi, santri itu adalah pecinta Nabi sejati, bukan galau menanti orang yang tidak pasti. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dan yang sampai lakukan ini sudah sangat tepat sekali. Karena apa? Kalau sudah hati kita sudah mencintai Nabi, maka selanjutnya apa? Tolong baik cowok ataupun cewek, sibukkan hari-hari kita dengan ilmu. Sibukkan hari-hari kita dengan ilmu. Kenapa kita harus menyibukkan diri kita saat ini dengan ilmu? Karena kalau kita tidak disibukkan oleh ilmu saat ini, maka tak pastikan kita pasti akan disibukkan dengan urusan percintaan.
Kalaupun tidak disibukkan urusan percintaan, pasti disibukkan oleh FF-an, mabaran, mobil lejenan. Betul begitu? Ini tim ahli mabar ngumpul semua ini. Biasanya pakai peci hitam biasanya. Makanya tadi saya lanjutkan lagi nggih, sibukkan hari-hari kita, diri kita dengan ilmu. Kenapa kita harus menyibukkan diri kita dengan ilmu? Ingat dan catat ini, karena yang mencerahkan masa depan kita adalah ilmu, bukan dia yang selalu engkau rindu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ingat-ingat ya, kata-kata pagi hari ini, yang mencerahkan kalian itu ilmu, bukan dia yang selalu engkau rindu. Ingat-ingat itu intinya itu. Asaka tasanimi tuhda ilaika ya Toha, wa salatul bari al-bari tatara alaika ya Toha, jita bil khairi ya Nabi, wa dinil yusri ya Nabi, jita bil khairi ya Nabi, wa dinil yusri ya Nabi, man yakhdu khutaa faza wa afala, azka taslimi tuhada ilayka ya Taha, wa salatul bari al-bari tatara alayka ya Taha, jita bil khairi ya Nabi, wa dinil yusri ya Nabi, jita bil khairi ya Nabi, wa dinil yusri ya Nabi, man yakhdu khutaa faza wa afala. Allah ra'ak ala syabab jumi'at bisifat kullul anami. Allah ra'ak ala syabab jumi'at bisifat kullul anami, wal wahyu nazala alaika bil ghari wa awha ilaika, wal wahyu nazala alaika bil ghari wa awha ilaika, wal wahyu nazala alaika bil ghari wa awha ilaika, wal wahyu nazala alaika bil ghari wa awha ilaika, jita bil khairi ya Nabi, wa dinil yusri ya Nabi, jita bil khairi ya Nabi, wa dinil yusri ya Nabi, man yakhdu khutak faza wa afala, taslimi tuhda ilayka ya Taha, wa salatul bari al-bari tatara alayka ya Taha, jita bil khairi ya Nabi, wa dinil yusri ya Nabi, jita bil khairi ya Nabi, wa dinil yusri ya Nabi, man yakhdu khutaa faza wa afala. Jita bin nur ya khaira hadi tahdi lillah kullal ibadi, jita bin nur ya khaira hadi tahdi lillah kullal ibadi.
والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطب غزوى فلا تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه صلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يمت Sallu ala Nabi Muhammad. Saya lanjutkan lagi. Intinya gini, kita pada kesempatan yang baik ini, yang mulia ini, berkumpul seperti ini untuk semakin meningkatkan cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita harus mengakui dulu sebelum Nabi kita hadir di Mekah, Madinah, di Jazirah Arab, gambaran di sana itu digambarkan sebagai masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu apa? Masyarakat jahiliyah itu adalah masyarakat yang diisi oleh orang-orang yang bodoh. Makanya sampai disebutkan kebiasaan masyarakat jahiliyah itu setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, perzinahan terjadi di mana-mana. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Oke, intinya perzinahan terjadi di mana-mana. Yang kedua apa? Perjudian terjadi di mana-mana. Yang ketiga apa? Yang ketiga minum khamr atau alias ciu, anggur kolesom dan sejenisnya banyak sekali terjadi di zaman itu. Yang keempat apa? Lah ini ciwi-ciwi, dengerin nih ciwi-ciwi. Kebiasaan masyarakat jahiliyah dulu apa? Kalau punya anak perempuan itu aib, sehingga dikubur hidup-hidup. Mohon maaf ini Pak Kepala Sekolah, kita mau mengubur kucing saja itu nggak tega. Tapi masyarakat jahiliyah mengubur anaknya sendiri yang dibikin-bikin sendiri itu tega. Itu masyarakat jahiliyah, gambarannya sampai seperti itu. Sayangnya untuk semuanya, sayangnya apa? Kejadian yang pernah terjadi di masa jahiliyah seolah-olah kayak terjadi kembali di zaman sekarang. Anda kalau nggak percaya, sekarang coba tadi saya menyebutkan kebiasaan masyarakat jahiliyah yang pertama adalah perzinahan terjadi di mana-mana. Bentar, nggak usah jauh-jauh, di Pati saja ini, di Pati saja ini, hotelnya paling banyak, sampai pernah mendapatkan julukan kota 1000 karaoke. Untungnya sekarang LI sudah ditutup, tapi tetap tenang. Tapi apa? Sekarang ganti karaoke sudah buka lagi. Padahal setahun yang lalu sudah ditutup, tapi sekarang buka lagi. Tandanya apa? Tandanya sekarang PK merajalela. Lu kok keplok-keplok aku apa malah? PK merajalela keplok-keplok. Ada yang tanya tadi, PK itu apa? PK itu purel, perempuan rela diusel-usel. Tapi naudzubillah min dzalik. Lah makanya tadi saya cerita gambaran masa jahiliyah seolah-olah kayak terjadi lagi di zaman sekarang. Dulu perzinahan terjadi di mana-mana, sekarang seolah-olah perzinahan terjadi di mana-mana lagi. Betapa banyak, saya punya teman kerjanya di hotel. Anda boleh percaya boleh tidak, kadang-kadang yang check in di hotel, kadang-kadang itu yang paling banyak justru malah anak-anak muda yang gambarannya belum, KTP-nya belum menikah. Semoga nggak ada di sini, dan saya yakin memang di sini nggak mungkin ada. Amin Allahumma.
gambarannya begitu sekarang itu. Saya punya teman mbak, cewek, saya punya teman kerja di hotel, cerita kalau lihat KTP bikin sedih. Karena apa? Yang check in di hotel nggak jauh-jauh di Pati kita ini loh, rata-rata kebanyakan yang paling mayoritas justru yang tidak KTP-nya menikah, alias masih perjaka ataupun masih perawan. Bayangkan seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Yang kedua, sekarang seolah-olah kembali lagi di seperti zaman jahiliyah. Karena apa? Sekarang sudah merebak perjudian di mana-mana, alias ngeslot, alias judi online. Ini untuk perhatian kepada semua orang tua, semua dewan guru, termasuk sampean-sampean semua yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Apa? Data dari pemerintah sudah menyebut saat ini Indonesia sudah darurat judi online. Indonesia saat ini menurut Menkominfo beberapa minggu yang lalu mengumumkan saat ini Indonesia darurat judi online. Menkominfo mencatat ada 3 juta, ada sekitar 3 juta anak muda yang terjebak dalam judi online. Intinya apa yang ada dalam pikiran mereka? Pengen kaya tapi instan, nggak pengen kerja keras tapi pengen tunggangannya Lamborghini, minimal Pajero, panas jobon jero. Parahnya lagi ini ya, ibu guru semuanya dan semua dewan guru dan semua siswa-siswi di sini. Apa? Data menyebutkan triwulan pertama, triwulan kedua total 300 sampai 600 triliun transaksi judi online yang ada di Indonesia. Makanya tidak mengherankan jika beberapa hari ini para penjual-penjual kaki lima itu pada bahasa Jawane sambat. Sambat kenapa? Jualannya pada sepi. Kenapa pada sepi? Salah satu penyebabnya bukan karena masalah menjelang resesi, bukan. Tapi yang paling inti menurut data adalah karena 600 triliun ini tidak masuk di Indonesia tapi keluar ke Hong Kong, ke Makau, ke Thailand, ke Taiwan sebagai bandar-bandar judi online itu. Jadi orang-orang yang beli judi online itu duitnya tidak masuk ke Indonesia, sudah haram, sudah dosa, itu pun tidak memberikan efek apapun kepada bangsa kita, justru malah memberikan kerugian, bahkan memberikan dampak yang luar biasa. Masih ingat ada polisi perempuan Poluan membakar suaminya yang juga sama-sama polisi di Jombang? Masih ingat? Ternyata setelah diselidiki, suaminya suka mengambil tabungan istri untuk dipakai judi online. Naudzubillah min astagfirullahal azim. Tapi ini nyata, ini kisah real, yang artinya apa? Ini menjadi perhatian dari kita, sampean-sampean semua. Intinya kalau hidup pengen kaya ya harus kerja keras, harus kerja keras. Kalau kita bukan anak raja, kalau kita bukan anak ulama, sampean harus bekerja keras. Beda nih anak sultan, beda. Tapi kalau kita bukan anak raja, bukan anak ulama, sampean harus kerja keras. Tidak boleh berpikir wah tiba-tiba dapat duit 10 miliar, atau seperti doanya yang viral di TikTok, ya Allah Pajero, ya Allah, ya Allah Pajero. Pernah dengar doa itu di TikTok? Nah itu shallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, sekarang apa dampak yang hampir sama terjadi di zaman jahiliyah, yaitu minum khamr. Sekarang itu kalau di kampung-kampung, kalau ada tontonan wayang, ketoprak, dangdut, acara inti anak-anak mudanya, laki-laki apa? Pada iuran, beli apa? Anggur kolesom, beli ciu, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Ya itu tadi. Cowok-cowok, ini kan kebanyakan yang paling sering itu kan terjadi di cowok-cowok. Dan saya yakin di sini nggak ada. Tapi intinya apa? Tak ceritani sampean. Pintu masuk maksiat itu adalah dari minuman keras.
Dari minuman keras inilah akan terjadi banyak dampak yang mengerikan. Banyak terjadi pembunuhan, tawuran dan lain sebagainya disebabkan minum-minuman keras. Makanya sampai dikatakan minuman keras ini adalah pemicu atau pintu masuk bagi semua jenis maksiat yang ada. Semoga nggak ada yang ketularan seperti ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, biar grup rebana nggak gabut lagi, kita ajak solawatan lagi ke Bu. Ciwi-ciwi yang semangat ini relevan banget ini. Sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Iwa dendeng ono iwa sepat, percuma ganteng gak gelem solawat, gur mubeng itu kok orang sholat. Eleng besok ning akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ana kebo nyundang sapi, rapopo jomblo sing penting happy. Santri sing jomblo krana ilahi, bakal tok bojo kaya widodari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Lontong tahu ana lontong sate, cah ayu aja kalo ae, mending sholawat ben adem atine, bonusnya wong gandenge hadroe. Lontong tahu ana lontong sate, cah ayu aja kalo ae, mending sholawat ben adem atine, bonusnya wong gandenge yaine, bonusnya wong gandenge yaine. Allahumma salli wa sallim ala
Nabi Muhammad. Kita asik sholawatan di pojok-pojok situ pada makan ternyata. Lah ini kelihatan di Shallu ala Nabi Muhammad. Saya lanjutkan lagi. Kalau kita sudah paham saat ini seolah-olah seperti kembali di masa jahiliyah lagi, maka syaratnya apa yang kita lakukan saat ini supaya selamat? Kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Quran disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Intinya dalam diri Rasul, dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri dola toladan terbaik ada semua dalam beliau semuanya. Sehingga apa? Kita menghadapi kehidupan di akhir zaman yang gambarannya sudah sampai seperti itu, ruwetnya tadi itu, perzinahan terjadi di mana-mana, perjudian merajalela, minuman khamr, bahkan sekarang ada narkoba yang dampaknya juga luar biasa, merusak masa depan seseorang. Itu pun sudah merajalela, tidak hanya di perkotaan, sampai di pedesaan pun sudah banyak yang kecanduan narkoba. Naudzubillah min dzalik. Makanya sekarang kita harus kembali ke akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus menerus mempelajari, kepo dengan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sama Nabi apa enggak? Enggak kan? Belum begitu kan? Keponya sama ini kan? Yang ini keponya sama ini, yang ini keponya sama. Makanya sekarang keponya kita enggak cuman kepo sama cah kae, keponya kita juga kepo kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya tidak wajah-wajah tersangka. Sampai tahu tersangka apa artinya? Terlalu sayang akhirnya terluka. Makanya yang ciwi-ciwi lihat cowok, wajahnya cowok kayak martabak, manis, ramah tapi nggak nembak-nembak. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, tolong baik cowok ataupun cewek SMAN 2 ini keponya sama Nabi Muhammad saja. Kalau Anda mencintai Nabi Muhammad, tak pastikan Anda nggak bakal mengenal kata patah hati. Padahal patah hati itu sakit. Sakit apa enggak patah hati itu? Sakit, Dek. Makanya jangan ya, Dek, jangan pacaran dulu ya, Dek. Keponya kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita pelajari akhlaknya beliau, kita baca sejarah kehidupan beliau, kita baca sejarah keluarga ahlul baitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita itu punya, oh begini toh gambaran kehidupan Nabi kita. Jangan sampai kita punya gambaran seperti anak-anak muda secara umum. Kalau tiktokan jam-jaman betah, kalau tiktokan instagraman jam-jaman betah. Tapi kalau membaca sejarahnya Nabi 10 menit sudah ngantuk. Gitu apa enggak? Yang cowok gitu? Mboten. Beneran itu? Serius? Ya, serius. Oke. Kalau serius tolong diistiqomai sampai kita betul-betul meresapi kehidupan Nabi, karena kita nggak mungkin dalam satu forum ini menjelaskan sejarah kehidupan Nabi dari mulai kecil sampai beliau meninggal dunia dengan lengkap, itu nggak mungkin. Tapi intinya apa? Intinya dengan kita mempelajari kehidupan Nabi, harapannya panjenengan semuanya nanti menjadi orang-orang yang berilmu dan berakhlakul karimah semuanya. Amin Allahumma. Karena kita kalau mau membaca sedikit saja sejarah kehidupan Nabi ini, masya Allah, kecil sudah nggak punya ayah, lahir itu loh dek nggak punya ayah. Nabi kita itu 6 tahun ditinggal ibu, 8 tahun ditinggal kakek. Anda bisa membayangkan jadi anak yatim dari sejak lahir, yatim piatu umur 6 tahun, nggak punya kakek umur 8 tahun. Ini sangat, saya nggak bisa membayangkan.
Kalau orang masih punya orang tua, pagi-pagi, sore-sore diajak jalan-jalan, kasih sayangnya tercukupi. Lah Nabi kita lahir saja sudah nggak ada ayah, lahir saja sudah nggak ada ayah, 6 tahun nggak punya bunda, 8 tahun sudah nggak ada sama kakeknya, hanya ikut sama pamannya, diajak dagang, bantu dagang sama pamannya, sampai di umur 10 tahun sampai 12 tahun Nabi kita jadi cah angon. Tahu cah angon? Tukang gembala kambing. Yang digembala oleh Nabi kita bukan kambing 6, 7, 10, tapi yang digembala Nabi kita sampai 300 lebih domba yang digembala oleh Nabi. Anda bisa membayangkan anak umur 10 tahun menggembala 300 lebih kambing. Tapi hebatnya lagi, tidak pernah ada cerita Nabi Muhammad kita menggembala kambing sampai kambingnya memakan rumputnya tetangga, itu gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya kambing yang 300 lebih ini yang digembala oleh Nabi sampai merusak atau merugikan tetangganya, gak ada. Bahkan hebatnya lagi, banget tanggung jawabnya Nabi kita menggembala 300 kambing lebih. Apa yang terjadi? Tidak pernah ada cerita satu kambing pun hilang. Ini menandakan Nabi kita, kalau bahasa kerennya sekarang, sangat-sangat berintegritas, sangat-sangat berintegritas. Buktinya diberi amanah, tapi Nabi kita tidak pernah sedikit pun menyelewengkan amanah tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau Nabi itu boleh, bisa kambing satu digorok dibikin sate, bisa, tapi Nabi kita nggak pernah punya cerita seperti itu. Karena apa? Amanahnya Nabi kita. Setelah menggembala kambing, Nabi kita diajak dagang oleh pamannya. Bahkan di umur 17 tahun Nabi kita sudah dagang secara mandiri. Bahkan dagangnya itu enggak sekedar kalau orang Pati sampai ke Kudus, enggak. Dagangnya Nabi kita sampai sudah ke luar negeri. Nabi hidup di Mekah, dagang sampai ke negeri Syam. Syam itu mana kalau sekarang? Itu Suriah atau Palestina, itu Syam. Berarti Nabi kita umur 17 tahun dagangnya sudah main ekspor impor, sudah main ekspor impor. Itu Nabi kita. Makanya bisa saya katakan rentang umur 17 tahun sampai 25 tahun gambaran Nabi kita muda mendunia. Apa tadi? Muda mendunia, itu gambaran Nabi kita. Karena apa? Di umur 17 sampai 25 tahun orang sejazirah Arab memberikan gelar kepada Nabi kita dengan gelar Al-Amin. Itu belum jadi Nabi itu, tapi sudah dapat gelar Al-Amin. Bahkan nggak sampai di situ saja. Saat melamar Sayyidah Khadijah, ini ceritanya saya persingkat. Saat melamar Sayyidah Khadijah, Nabi kita melamar dengan 20 onta terbaik yang kalau dirupiahkan saat ini nilai nominalnya 1,2 miliar. Itu baru nilai angka ontanya saja. Kalau orang Pati mungkin bilangnya belum gemblongnya, belum kelapanya, belum lemarinya, belum kainnya, belum mukenanya dan lain sebagainya. Ini kalau gambaran orang Pati kalau ngelamar kan begitu. Lah Nabi kita baru ontanya saja 1,2 miliar kalau dirupiahkan. Berarti Nabi kita muda sudah mendunia, muda sudah kaya raya. Muga-muga iso niru kabeh. Muda mendunia semuanya. Semoga nanti keterima di kampus-kampus ternama. Gini-gini depan sampean ini, gini-gini depan sampean ini dulu pernah merasakan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Oh, makanya sampai kalau bisa nggak cuma di Indonesia cita-citanya, semoga bisa ke luar negeri semuanya, bisa ke Oxford University, Harvard University, amin Allahumma. Nggak ada yang tidak mungkin, nggak ada yang tidak mungkin. Man jada wajada. Kalau sampean temen, kalau sampean serius, pasti sampean akan mendapatkan apa yang sampean cita-citakan selama ini, amin Allahumma. Makanya tadi itu yang penting fokus, fokus. Yang cewek jangan mikir ini dulu, yang cowok jangan mikir ini dulu. Sampean pikir bagaimana caranya sampean
secepat mungkin bisa membahagiakan kedua orang tua sampean. Itu yang harus ada mindset dalam kepala sampean. Makanya tadi saya mengatakan kita tiru Nabi supaya apa? Kita itu dalam hidup ini bisa terarah dan punya tujuan. Tadi saya mengatakan Nabi kita muda sudah mendunia, muda sudah kaya raya dan barokah. Tidak dengan cara instan. Makanya sampean-sampean semua kumpul di sini supaya ikut sedikit demi sedikit meniru perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Caranya apa? Yuk, sesegera mungkin, sukses semudah mungkin, barokah semudah mungkin, supaya kita bisa secepat-cepatnya membahagiakan kedua orang tua kita. Mumpung kedua orang tua kita masih diberi kesehatan, masih diberi panjang umur. Siap apa tidak? Siap membahagiakan kedua orang tua? Kalau siap, tolong fokus dengan pelajaran Anda, fokus dengan ilmu yang sedang Anda geluti. Intinya kalau orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu kalau punya tujuan dia fokus, itu yang harus kita tiru. Saya cerita dikit saja. Sampai mesti kenal namanya Cristiano Ronaldo. Kenal apa tidak? CR7. Kenal Lionel Messi? Saat ini beliau dikenal sebagai mega bintang sepak bola di dunia. Duitnya triliunan. Tapi meskipun begitu, ingat, Ronaldo maupun Messi dulu pernah menjadi seorang profesional. Tapi ingat, meskipun saat ini beliau mereka adalah profesional, tapi dulu pun mereka pernah menjadi amatir. Pernah menjadi amatir. Kita lihat saja, kalau tak ceritani kisahnya siapa sampai nggak nyambung. Tapi tak ceritani Cristiano Ronaldo, mungkin sampai agak bisa membayangkan apa Cristiano Ronaldo itu. Di saat pelatih mengatakan besok latihan jam 9 pagi, Cristiano Ronaldo sampai ke lokasi lapangan jam 7 pagi. Sudah lari-lari dulu, sudah ngegame dulu, sudah latihan passing dulu, sudah latihan nendang dulu. Ini ngomong sepak bola dulu ya. Nanti sore kan Persipa main soalnya. Nanti sore Persipa main lawan Persiku Kudus, katanya derby Muria nanti sore. Semoga Persipa D gitu aja. Semoga Persipa menang 3-0. Biar kita nggak dibully di TikTok. Karena kalau kalah kita dibully di TikTok. Nah, kembali lagi, Cristiano Ronaldo kalau disuruh pelatihnya datang ke lapangan sama pemain-pemain yang lain disuruh datang jam 9 pagi, Cristiano Ronaldo datang ke lapangan jam 7 pagi. Kenapa? Karena Cristiano Ronaldo pengen lebih daripada yang lain. Maka siapapun yang kepengen saat ini hidupnya di atas rata-rata, maka ikhtiarnya, usahanya harus di atas rata-rata. Kalau orang bangunnya jam 6 pagi, sampean harus bangunnya jam 5 pagi. Kalau orang bangunnya jam 5 pagi, sampean harus bangun jam 4 pagi. Kalau yang lain sudah baca 1 buku, sampean harus baca 2 buku. Kalau yang lain sudah baca 2 buku, sampean harus baca 5 buku. Ini gambaran kalau orang kepengen hidupnya di atas rata-rata dalam sebagai aspek kehidupan, maka ikhtiarnya, usahanya pun harus di atas rata-rata. Shallu ala Nabi Muhammad. Ingat apa tidak? Cowok, ingat apa tidak? Kalau kepengen hidup kalian di atas rata-rata, ikhtiar Anda, usaha Anda harus di atas rata-rata. Seperti Cristiano Ronaldo, tidak mengherankan kalau sampai saat ini meskipun di umur 39 tahun, tapi Cristiano Ronaldo masih top perform di usia segitu. Di saat yang lain, pemain-pemain yang lain di usia itu sudah gantung sepatu, sudah pensiun, tapi CR7 di umur 39 tahun masih jadi kapten timnas Portugal sampai detik ini. Anda bayangkan di umur 39 tahun yang rata-rata pemain sudah pensiun, ini masih top perform. Kenapa? Sejak kecil Cristiano Ronaldo ikhtiarnya, usahanya sudah di atas rata-rata. Makanya adik-adikku semuanya, ciwi-ciwi yang saya cintai semuanya, mas-mas yang saya banggakan semuanya, apa kalimatnya? Kalimatnya begini: untuk melihat orang nanti menjadi apa, lihat saat ini dia sedang ngapain.
Kalau kepengen orang itu nantinya jadi apa, lihat yang dia lakukan saat ini dia sedang ngapain. Saya punya teman, saya cerita saja sekilas. Teman saya namanya Solikun, namanya saya gak keren namanya Solikun, seperti orang kampung, teman sekelas sama saya, tapi sekarang jadi profesor doktor di UGM bagian ilmu nuklir. Bayangkan, orang kampung, orang dari desa Sambilawang, kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, jadi guru besar di UGM, bahkan pakar nuklir. Dan ini non sewu, teman saya sekelas sejak kelas 2 dan kelas 3 aliyah. Saya aliyah di Raudhatul Ulum Guyangan Trangkil Pati. Teman saya juga yang tadi profesor doktor, guru besar di UGM dari madrasah, itu bisa menjadi profesor doktor. Apalagi sampean kudunya lebih, profesornya perlu double, profesor nggak cuma satu profesornya, profesor. Amin Allahumma, amin Allahumma. Semoga jadi profesor semua nanti, muda mendunia semuanya, amin. Kaya raya barokah semuanya, amin Allahumma. Nah, mari sholawatan lagi, guys. Shallu ala Nabi Muhammad. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Sallu ra re ra re ra ra re ra re ra ra re 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 ra Tombo ati Ikuni mo perkara ni Wabing pisan moco Quran dan maknani Wabing pindo Solat wangila konono Wabing telu agak solet kopolo Wabing Sapa bisa ngelakoni Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani Re ra 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 re
Shallu ala Nabi Muhammad. Saya lanjutkan lagi. Ini terakhir, ini sesi terakhir. Setelah ini saya sudahi terlebih dahulu biar nanti dilanjut sholawatan dengan Habib Nabil bin Nakib Asegaf. Nah, kalau di sini kan ada pernah satu panggung dengan saya teman sampean itu, namanya Habib Fakhir ya. Alidrus itu pernah satu panggung dengan saya di Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorjo. Alhamdulillah sampean punya teman dari klan para habaib, semoga menjadi membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya lanjutkan lagi. Tadi saya menyatakan kalau kepengen melihat orang nanti masa depannya menjadi apa, lihatlah apa yang dia lakukan saat ini. Kalau dia saat ini usahanya keras, usahanya luar biasa, setiap saat selalu berupaya untuk terus meningkatkan kapasitasnya, maka tidak mengherankan jika suatu saat nanti dia akan menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tapi kalau saat ini ada orang kerjaannya cuma rebahan saja, kerjaannya hanya rebahan saja, hobinya cuma tiktokan saja, youtubean saja. Kalau untuk manfaat sih nggak apa-apa, untuk nyari ilmu. Tapi kalau hanya untuk seneng-seneng saja, stalking IG terus, yang cowok sukanya stalking IG sama yang cewek terus, jam-jaman betah, ya tunggu saja, nanti Anda pun nasibnya akan sama seperti itu. Maka siapapun kita tiru semangatnya Nabi. Usia muda sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi kotanya, bagi negerinya, bagi seluruh jazirah Arab. Sampean sedikit demi sedikit pun harus ikut bagaimana kita pun saat ini sudah memiliki kemanfaatan kepada keluarga kita, minimal kepada orang tua Anda. Karena apa? Salah satu hal yang bisa menyenangkan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kepengen membahagiakan Nabi apa enggak? Mas, sampean itu pengen membahagiakan Nabi apa enggak? Yang cowok kurang keras pengen membahagiakan Nabi apa enggak? Yang ciwi pengen membahagiakan Nabi apa enggak? Kalau kepengen membahagiakan Nabi, satu, bahagiakan orang tua Anda, bahagiakan ayah bunda Anda, bahagiakan bapak ibu Anda, ratukan ibu Anda. Jangan sampai yang terjadi seperti yang cerita-cerita kalau di kampung-kampung, disuruh beli berambang saja lombok nggak mau. Apaan beli berambang? Cah nom kok tuku berambang, cemen dong ngono, malah ngono malah. Ono sih kayak ngono niku. Wonge teko, biasanya kelambi ireng ngono niku. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka siapapun di antara kita yang kepengen membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bahagiakanlah kedua orang tua kita. Makanya sampai Nabi dawuh, ithnani yu'ajilahumullah fid dunya, ada dua perkara yang azabnya langsung disegerakan oleh Allah fid dunya, di dunia ini. Tidak usah menunggu nanti di alam kubur, tidak usah menunggu nanti di akhirat, tapi azabnya sudah ditunjukkan oleh Allah di muka bumi ini. Karena apa? Yang pertama karena al-baghyu, karena zina. Makanya zina itu dampaknya itu ada raja singa, sipilis, yang paling parah HIV/AIDS. Belum ada obatnya sampai sekarang, Dek. Makanya jangan coba-coba ya, Dek ya. Jangan itu, banget betul, jangan bahaya. Azabnya langsung ditunjukkan di dunia ini bagi para pelaku zina, sebelum dia mati, maka Allah akan menjadikan orang tersebut harta bendanya habis untuk mengobati dirinya yang sakit. Maka siapapun, dan saya yakin di sini nggak ada, kalaupun kok pernah cerita di masa lalu, ada cerita tetangga keluarga yang pernah zina, suruh tobat.
Karena apa? Kalau nggak ditobati itu nanti bisa berbahaya. Sebelum meninggal harta bendanya dibikin habis oleh Allah dengan cara diberi penyakit oleh Allah. Astagfirullah. Yang kedua, dosa yang azabnya langsung ditampakkan di bumi ini. Yang kedua adalah wa uququl walidaini, yaitu orang yang berani kepada kedua orang tuanya. Dek, Mas, berani kepada kedua orang tua itu caranya gimana? Dengan cara mimik wajah kita, melototi kedua orang tua kita. Nek kono-kono di kampung saya minta motor, aku kudu tukang motor dino iki. Ya ora kapan tukang motor tak bom mau mamor ada ora. Itu kalau di sana-sana. Di sini saya yakin nggak ada kalau di sini. Di sini soleh solihah semua, amin Allahumma. Maka siapapun yang hidupnya pengen menjadi raja, maka ratukanlah kedua orang tua kalian. Poinnya di sana, Dek. Siapa yang nanti pengen menjadi raja, maka dia harus meratukan kedua orang tuanya, utamanya ibunda Anda. Tapi siapapun yang membuat orang tuanya menangis, sedih, maka siap-siap hidup Anda akan menjadi menderita. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu diridhoi oleh kedua orang tua kita. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang diridhoi oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang baik ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan, semoga bisa ditularkan, semoga bisa disiarkan. Amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.